Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita dalam keadaan yang sehat, terus bersukacita dan tetap bahagia. Jangan pernah mau surut dalam hidup ini. Makanya selalu mendengarkan firman Tuhan. Dekatkan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan semakin mengerti bahwa penderitaan yang kita alami ini akan berakhir. Sebagai orang-orang percaya yang mengalami pergumulan, itu akan berakhir dan kita akan menerima hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita dan segala kegiatan kita, ini hari Sabtu, kita akan mengakhiri pekan ini tanggal 27 November 2021. Kita masih mendengarkan firman Tuhan yang meneguhkan hati dan pikiran kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-4. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-4 dikatakan demikian. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kesedihan itu adalah bagian daripada setiap manusia, termasuk juga bagi orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sejak kejatuhan manusia yang pertama yaitu Adam, itu mengakibatkan penderitaan, mengakibatkan kesedihan dan pergumulan yang berat bagi banyak orang di dunia ini. Setiap orang pasti akan mengalami pergumulan, penderitaan karena dosa-dosa itu. Bayangkan saudara-saudara, tanah juga harus dikutuk sehingga dia harus menumbuhkan rumput-rumputan, menumbuhkan ilalang sekalipun tidak ditanam. Bayangkan duri-duri juga akan keluar dari tanah itu yang menghimpit setiap tanaman yang kita saburkan atau taburkan, yang kita tanam. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang sangat-sangat bersedih, terpukul ketika tanam-tanamannya bisa dirusak oleh rumput-rumput atau duri-duri yang keluar dengan sendirinya akibat daripada kutukan dosa itu sendiri. Yang saya mau katakan saudara-saudara, itulah penderitaan itu, itulah kesedihan itu. Kesedihan air mata itu sudah menjadi bagian daripada kehidupan manusia. Dari sejak lahir sampai dia mati, air mata itu terus akan ada, akan hadir dalam kehidupan kita manusia. Sejak kita lahir kita menangis. Itu lambang penderitaan hidup di dunia ini. Kemudian kita meninggal juga saudara-saudara, baik kita yang akan meninggal karena keterpisahan itu sendiri, kita juga akan menangis. Dan juga orang-orang yang mengantarkan kita. Pada saat kita meninggal itu juga akan bersedih dan terpukul, sehingga air mata mereka akan mengalir. Ada begitu banyak orang yang tidak mampu mengalami penderitaan, tidak mampu berpisah dari orang yang dikasihi. Ada istri yang tidak mampu berpisah dari suaminya, dan demikian juga sebaliknya suami yang tidak mampu terpisah dengan istrinya karena kematian. Demikian juga dengan anak dan orang tua dan saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudaraku, inilah yang terjadi akibat daripada dosa itu. Nah, datanglah Yesus Kristus sekarang untuk menebus kita, menebus dosa itu, sehingga setiap dosa yang melahirkan maut itu dihapuskan olehnya, diambil olehnya, digantikan oleh kematian Yesus Kristus itu, sehingga setiap orang yang percaya bisa
mendapatkan kehidupan yang kekal, sukacita. Tetapi memang ketika di dunia ini tetap juga kita harus bergumul. Makanya saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, bertahanlah, tetaplah setia, tetaplah kuat, berpegang teguhlah dalam imanmu, sama seperti yang sudah kita dengarkan kemarin renungan itu. Setia dalam iman, setia dalam kepercayaan, setia kepada Kristus. Karena orang-orang yang setia akan memiliki hidup yang apa? Yang kekal. Di situ tidak ada lagi penderitaan, di situ tidak ada lagi pergumulan, di situ tidak ada lagi kesedihan, di situ tidak ada maut, dan tidak ada lagi air mata. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kita harus tetap teguh berpegang kepada iman kita. Makanya teruslah mendengarkan firman Tuhan supaya kita terus dikuatkan oleh Tuhan. Hai kita yang mengalami pergumulan, hai kita yang mengalami kesedihan karena keterpisahan orang-orang yang kita kasih, hai kita yang mengalami banyak persoalan dalam hidup ini, yang tidak memiliki anak, yang tidak beruntung memiliki pekerjaan yang baik, yang banyak hal boleh terjadi yang membuat hari-hari hidup kita hanya merupakan sebuah tangisan saja. Ingat, Yesus akan menghibur kita. Hari ini firman Tuhan saudara-saudara mau mengatakan kepada kita, ya, akhir zaman itu, langit yang baru dan bumi yang baru. Dia katakan saudara-saudara, lalu aku melihat, ini yang dilihat oleh Yohanes, ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Artinya seluruh bumi ini sudah berlalu, tidak lagi ada. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Sorga akan datang, yaitu sebagai tempat kita. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Orang-orang yang bertahan dalam imannya, maka Allah akan menjemputnya, sama seperti pengantin laki-laki yang datang menjemput pengantin perempuan itu. Demikian juga Allah akan menjemput kita. Yesus akan menjemput kita masuk ke dalam surganya. Allah melalui Yesus anaknya sudah menyediakan tempat yang layak bagi kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang bertahan, orang-orang yang kuat menghadapi segala pencobaan, penderitaan, dan kesedihan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, makanya bertahanlah, kuatlah dalam setiap pergumulanmu. Selangkah lagi, satu langkah lagi, jangan pernah goyah. Bayangkan andaikan kita gagal mempertahankan satu langkah lagi, maka sia-sialah seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara diingatkan, kalau kita sudah sampai di situ, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Orang-orang yang menderita selama ini, orang-orang yang menangis bergumul karena pergumulan yang begitu berat, apapun itu, baik itu ditinggalkan suami, ditinggalkan istri, ditinggalkan anak-anak, dan banyak hal, mereka apa? Dia akan menghapus segala air mata dari mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi kesedihan. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi sukacita saja yang ada. Bapak Ibu saudara-saudara, menanglah, kuatlah kita. Maka kita akan mendapatkan mahkota kehidupan itu sendiri. Penghiburan daripada Tuhan. Air mata kita, hanya Tuhan yang mampu menghapuskan air mata itu, yaitu Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan dosa itu. Sehingga kita akan apa? Bersukacita dan bersorak-sorak. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa di sorga nanti tidak akan ada lagi tangis, yang ada sukacita, yang ada kegembiraan, tidak ada lagi duka, tidak ada lagi ratapan tangis penderitaan di situ. Terima kasih Tuhan menangkan kami untuk mengalahkan kesedihan, mengalahkan pencobaan di dunia ini, supaya kami sampai ke dalam sorga itu. Nantinya Tuhan akan menjemput kami, dan kami harus bersiap sedia untuk mendapatkan jemputan itu. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Teruslah tetap semangat, tetap setia dalam iman kita. Sampai ketemu hari Senin.
Teruslah mendengarkan firman Tuhan dan besok kita gereja hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.